Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah masih semangat untuk hari ini? Semangat lah. Nah, jadi untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah kalian tahu ini itu bimbingan apa? Tidak. Nah, jadi ini itu bimbingan kelompok. Apa sih itu bimbingan kelompok? Nah, bimbingan kelompok adalah proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan dengan anggota 4-12 orang yang dipimpin oleh saya sendiri atau guru BK atau konselor. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian tentang cara mengembangkan motivasi belajar yang akan kita bahas nantinya. Nah, saya berharap kalian dapat memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar, yang menghambat motivasi belajar, dan strategi apa saja yang bisa mengembangkan kembali motivasi belajarnya kalian. Nah, selain itu juga di dalam bimbingan kelompok ini kita memerlukan dua asas. Di dalam yang pertama itu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Yang dimana asas keterbukaan ini adalah kalian yang terlibat di dalam bimbingan kelompok ini berhak mengemukakan pendapat kalian. Jadi kalian tidak usah ragu dan tidak perlu takut akan salah dengan pendapat kalian yang akan kalian keluarkan nantinya. Nah, adapun asas kerahasiaan ini yaitu individu yang terlibat di dalam bimbingan kelompok ini berhak merahasiakan informasi-informasi yang dikeluarkan oleh temannya nanti. Jadi pada saat temannya mengemukakan pendapatnya atau menceritakan masalah-masalahnya, nah kalian semua berhak merahasiakan informasi tersebut dan hanya kita saja yang ada di forum ini yang mengetahuinya. Nah, jadi kegiatan ini kita lakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompok, yang dimana pada saat kegiatan ini berlangsung, kalian sebagai anggota kelompok harus bersedia untuk mengemukakan pendapat kalian terkait dengan topik mengembangkan motivasi belajar. Nah, selama diskusi ini, kalian akan dipimpin oleh saya sendiri untuk mengatur jalannya bimbingan ini. Di dalam menyampaikan pendapat, saya berharap kalian tetap menjaga etika dalam berbicara dan tetap menjaga ketertiban. Apakah kalian sudah paham? Paham. Nah, baik, jika sudah paham, marilah kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Silahkan semua yang ada di dalam forum ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari sebelah saya. Perkenalkan nama saya Inaya. Perkenalkan nama saya Yaya. Kenalkan nama saya Bani. Kenalkan nama saya Usman. Sudah perkenalan semua ya, artinya sudah saling kenal semua. Jadi sekali lagi saya ingin bertanya, apakah kalian sudah paham tentang tugas-tugas kalian selama dalam bimbingan ini? Paham. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik kita yang akan kita bahas, yaitu cara mengembangkan motivasi belajar. Nah, ada yang tahu apa itu motivasi belajar? Nah, motivasi belajar ini adalah dorongan yang timbul di dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita sendiri. Yang dimana motivasi belajar ini adalah salah satu aspek yang sangat berperan signifikan dalam proses tercapainya tujuan pembelajaran. Dan motivasi belajar ini juga akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kognitif dan afektif dan psikomotoriknya kalian. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Yang pertama itu cita-cita, kondisi siswa, kemampuan siswa, dan kondisi lingkungan. Nah, keempat tersebut itu bisa mempengaruhi motivasi belajarnya kalian. Adapun faktor-faktor yang menghambat motivasi belajarnya kalian, itu ada faktor internal dan ada eksternal. Yang dimana faktor internal ini terdiri atas dua. Yang pertama, faktor psikologisnya kalian dan faktor biologisnya kalian. Nah, jadi faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal itu terdiri atas faktor lingkungan keluarga, lingkungan kampus atau sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. Kenapa lingkungan keluarga itu disebut faktor yang menghambat motivasi belajarnya kita? Karena tidak bisa dipungkiri individu yang mengalami atau memiliki keluarga yang tidak ekonominya yang rendah, otomatis akan menimbulkan hambatan di dalam motivasi belajarnya dia, karena pasti kita sebagai individu
pasti punya rasa ketidakenakan. Apalagi kalau misalkan keluarga kita mengeluh akan kita biaya pendidikannya kita, otomatis kita akan berpikir bahwa mending cari mak kerja deh, jangan mak sekolah, jangan mak kuliah, daripada membebani kak, daripada terbebani keluarga aku, jadi mending cari mak kerja supaya bisa menghasilkan uang dan tidak menjadi beban keluarga. Nah, kedua itu faktor kampus, lingkungan kampus atau lingkungan sekolahnya kalian. Nah, tapi kita di sini menggunakan lingkungan kampus karena kita sudah memasuki semester 5 ya, beranjak ke semester 5. Kita sudah semester 4. Jadi, kenapa faktor lingkungan kampus ini dijadikan sebagai hambatan di dalam motivasi belajarnya kita? Karena perlu diketahui, kalau misalkan kita berada di sebuah kelas dan kelasnya itu tidak ada tidak kipas anginnya, tidak cukup kursinya, otomatis kita sebagai siswa akan merasa tidak nyaman di dalam belajar, dan itu juga akan menjadi hambatan untuk motivasinya kalian. Nah, dan yang kedua itu dosennya. Kenapa dosen ini dijadikan bisa menjadi penghambat motivasi belajarnya kita? Karena tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita memberikan kesimpulan bahwa dosen itu karakternya sama. Ada sebagian dosen itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Adapun dosen itu yang misalkan ada dosennya kalian yang memberikan tugas, contohnya misalkan memberikan sebuah tugas makalah yang isinya harus sempurna, mulai dari sampul sampai daftar pustaka. Nah, otomatis kalian akan otomatis hal itu akan menjadi hambatan untuk kalian untuk motivasi belajarnya kalian. Pasti kalian akan berpikir bahwa malas tuh saya ini sama dosen ini karena selalu kayak harus kesempurna tugas-tugas tak. Nah, itu kan menjadi hambatan untuk kalian dalam motivasi belajarnya kalian. Nah, adapun faktor lingkungan sosial masyarakat. Nah, kenapa faktor lingkungan sosial masyarakat ini? Karena jika kalian berada di lingkungan yang mengedepankan dan mendahulukan games atau mengedepankan hal-hal lain kecuali pendidikan, nah otomatis kalian akan terpengaruh. Begitu juga 95% pasti kalian akan kebiasaan mengikuti hari-harinya, dan hal kebiasaan itu akan berulang-ulang terus, dan itu akan menjadi hambatan kalian dalam motivasi belajarnya kalian. Sedangkan kalau misalkan kalian berada di lingkungan yang selalu mengedepankan nilai pendidikan, mengedepankan pembelajaran, nah otomatis kalian akan merasa lebih menjadi saingannya dia, harus kayak ini belajar fokus, harus kayak ini bersungguh-sungguh supaya setara dengan wawasanku dengan dia. Nah, cara dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kembali motivasi belajarnya kita? Nah, di sini sebagai mahasiswa kita memerlukan yang namanya kompetensi, pemberian ujian dan ulangan, pemberian pujian, dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Karena yang poin pertama, kenapa kompetensi itu dijadikan cara atau strategi kita dalam mengembangkan motivasi belajar? Karena pada saat kalian mengikuti kompetensi atau melakukan kompetensi, otomatis kalian di dalam kompetensi tersebut akan ada sebuah persaingan. Nah, di dalam persaingan itu otomatis kalian akan belajar bersungguh-sungguh, termotivasi untuk belajar karena ingin mendapatkan hasil yang baik. Nah, kedua itu pemberian ujian atau ulangan, yang dimana pada saat pemberian ujian atau ulangan ini kalian pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang bagus. Pasti kalian akan berpikir harus ini dapat IPK yang sebaik mungkin, haruskah semester ini IPK aku 4. Nah, otomatis itu akan menjadi cara atau strategi yang dapat mengembangkan motivasi belajarnya kalian. Nah, dan yang ketiga itu pemberian pujian. Nah, kita sebagai guru atau dosen yang memberikan pujian kepada siswa itu bukan berarti kita menyukai siswa itu, tapi mungkin kita sebagai guru atau dosen
memiliki atau mempunyai penilaian tersendiri terhadap siswa itu. Nah, otomatis kalau misalkan kalian tidak mendapatkan pujian dari dosennya kalian atau gurunya kalian dan teman kalian mendapat pujian, otomatis kalian akan merasa bahwa harus kau juga dapat pujian dari dosenku. Nah, bagaimana caranya? Harus kau juga belajar bersungguh-sungguh, harus kau menjunjung tinggi pembelajaran harus kau belajar terus. Nah, itu juga akan menjadi cara atau strategi yang tepat untuk mengembangkan kembali motivasi belajarnya kalian. Yang keempat itu memilih metode pembelajaran yang tepat, dan yang terakhir itu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang dimana misalkan kalian dulunya mendapatkan dosen yang pada saat kalian masuk di kelas kalian gugup, tegang pada saat melakukan pembelajaran. Nah, dosen atau guru tersebut harus menciptakan suasana pembelajaran seperti mengajak siswanya untuk sharing, menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, dan membuat siswanya itu merasa tidak tegang akan hadirnya dalam kelas atau memulainya pembelajaran. Jadi materi-materi tadi itu cara kita mengembangkan motivasi belajarnya kita. Nah, materi pada saat pemaparan materi tadi, apakah ada yang terlintas di pikiran kalian atau apakah ada hal-hal yang ingin kalian pertanyakan? Tidak. Nah, berarti kalian sudah paham ya, kalian sudah tahu apa-apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi belajarnya kalian, yang menghambat motivasi belajarnya kalian, dan strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kembali motivasi belajarnya kalian. Di sini saya akan bertanya, pernahkah kalian mengalami yang namanya penurunan motivasi belajar? Pernah. Pernah. Nah, atau apakah kalian pernah melihat atau mengalami sebuah kasus yang dimana dulunya sangat termotivasi untuk belajar dan sangat berprestasi, namun sekarang ia tampak tidak tertarik dalam belajar dan nilai-nilainya pun akan menurun? Pernah? Pernah. Nah, menurut kalian apa saja penyebab terjadinya penurunan motivasi belajar itu? Faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan, apa lagi? Faktor ekonomi. Ekonomi, apa lagi? Faktor kemalasan. Kira-kira bagaimana solusi yang tepat untuk mengembangkan kembali motivasi belajarnya kita? Menjaga jarak dari lingkungan kita. Ya, betul ya, solusinya itu menjaga jarak dengan lingkungan kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan kita. Karena perlu diketahui kita sebagai manusia pasti memerlukan yang namanya interaksi satu sama lain. Jadi kalian sudah tahu ya apa-apa saja yang menghambat motivasi belajar, yang mempengaruhi motivasi belajar, dan strategi apa saja yang dapat mengembangkan kembali motivasi belajarnya kalian. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ke depannya agar bisa mengembangkan kembali motivasi belajarnya kalian? Mendapatkan pujian dari dosen. Nah, mendapatkan pujian, apa lagi? Mengikuti kompetisi. Ya, betul ya. Baiklah, bagus sekali ya. Itu artinya kalian sudah paham tentang cara mengembangkan motivasi belajar. Baiklah, dari diskusi kita tadi, marilah kita buatkan kesimpulan. Siapa saja yang ingin membantu menyimpulkan? Saya. Nah, silahkan. Jadi kesimpulannya yaitu motivasi belajar adalah salah satu aspek pembelajaran yang signifikan dalam proses tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, bagus sekali ya. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, Ya. tidak ada, sudah cukup. Jadi kita sudah tahu ya tentang cara mengembangkan motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, hal-hal apa saja yang dapat menghambat motivasi belajarnya kita. Jadi kita sebagai manusia lebih baik menghindari hal-hal apa saja yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana perasaan kalian selama bimbingan kelompok ini berlangsung? Semangat, baik. Semangat, tenang, aman, nyaman ya. Biasa aja. Biasa aja ya. Ya. Saya rasa sudah cukup ya. Marilah kita tutup bimbingan kelompok ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Nah, semoga kegiatan bimbingan kelompok ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan di kemudian hari. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup bimbingan kelompok ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.